Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu, suatu kali lewat di hadapan Nabi dan para sahabat usungan jenazah atau keranda yang berisi jenazah. Kata Nabi, mustarih, orang yang istirahat. Kemudian lewat pula jenazah yang lain atau usungan jenazah yang lain. Kata Nabi, mustarah minhu, yang diistirahatkan darinya. Lalu sahabat-sahabat bertanya, sianan mustarih dan sianan mustarah minhu. Jawaban beliau, al-mu'min istaraha min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah. Orang mukmin itu istirahat dengan kematiannya, berarti nya istirahat min nasabid dunya, daripada berbagai macam kelelahan-kelelahan, kepenatan hidup dunia, termasuk hiruk pikuk dunia, dan segala macam azah, kesakitan, penderitaan dan gangguan dunia. Istirahat. Sementara orang-orang fajir, para pendosa, ahli maksiat, orang durhaka atau para pembangkang, istirahat daripada orang manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segala satu, bahkan negeri pun istirahat daripada laku dan tingkahnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan lain. Mari kita pahami sejenak. Barusan kita mensalatkan jenazah orang yang kita kenal, khususnya di Pasate. Dan kami termasuk agak lama bagau Bagindo. Kita tidak tahu apakah Pak Gindo mustarih atau mustarah, tidak tahu gitu. Ana mustarih, orang yang istirahat. Istirahat beliau dari hiruk pikuk berbagai macam kesakitan, penderitaan, gangguan, termasuk kelelahan, kepenatan duniawi. Lalu dengan mati itu istirahatnya. Orang yang maksud dengan al-mu'min istaraha min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah, menuju rahmat Allah. Barangkali berdasarkan hadis dapat kita pahami, memang ada orang yang mati itu disebut dengan menuju tempat istirahat. Cuman kadang-kadang orang awak tambah di belakang istirahat terakhir, menuju tempat istirahatan terakhir. Tambah di belakang barangkali perlu kita garis bawahi. Kalau tempat istirahat terakhir jaleh di surga. Dan surga memang tempat istirahat, tempat bersenang-senang, menikmati berbagai macam kenikmatan, kelezatan yang Allah persiapkan. Tapi kubur atau alam kubur tidak tempat istirahat terakhir,
barangkali istirahat sementara. Karena memang kematian itu bagi seorang mukmin istirahat. Firman Allah Ta'ala misal surat Al-Waqi'ah, surat yang ke-56 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan jannatun na'im. Ayat 88-89 Al-Waqi'ah. Adapun jika yang akan mati itu ketikanya sekarat, ketika ihtidar, nyawanya akan dicabut, malaikat-malaikat yang berdatangan menyampaikan bisyarah kabar gembira. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikasih bisyarah, kabar gembira ketika akan mati. Apa kabar gembira yang disampaikan malaikat? Di surah Al-Waqi'ah surah ke-56 ayat 88 yang kita baca tadi, in kana minal muqarrabin, jika dia semasa hidupnya termasuk orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan saleh, ketaatan, ibadah dan perbuatan baik yang Allah ridai, maka dikatakan kepadanya farauhun raihan wa jannatun na'im. 3 rauh, ulama tafsir ada yang memang rauh ko rahah, maka dikecek kepada istirahatlah lain. Jadi dikatakan kepada orang yang hampir mati, mudah-mudahan kita ada berdoa kita lah tiba waktunya untuk istirahat. Alah du tinggal melah Indonesia aku lah. Bakat orang yang tinggal lah Indonesia aku. Tiba Indonesia kan. Dunia saja masalah dunia aku tinggal lah, istirahat lah. Rauhun rahah, istirahatlah. Karena memang orang mukmin itu namanya mustarih. Mustarih, mim sin ta ra ya ha, mustarih, orang yang istirahat. Nah, Pak Gindoko tentu doa kita mudah-mudahan beliau termasuk orang yang istirahat, beliau bukan orang menuju kepada ila rahmatillah. Jadi al-mu'minu istaraha min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah, menuju rahmat Allah. Orang mukmin itu matinya sebagai istirahat daripada hiruk pikuk, kelelahan, kecapetan, kepanatan hidup dunia dan segala macam gangguan penderitaannya, menuju rahmat Allah. Nah, dalam salat kita doakan itu warhamhu, Allah mafilahu warhamhu, ya Allah ampunkan dia dan rahmati dia. Bahkan kelanjutannya, sayangnya tadi pendek doanya, akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kita melihat dan mengalami di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kalau salat jenazah itu di takbir ketiga itu lamo imam. Lamo. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua kan salawat, takbir ketiga doa. Lama. Kenapa lama? Kita pelajari dan kita pahami bahwa memang tujuan salat jenazah itu untuk mendoakan mayit. Salat jenazah bukan salat pakai rakaat, pakai ruku', pakai sujud, pakai duduk, pakai tasyahud, enggak. Salat jenazah doa. Inti daripada salat jenazah itu bukan Al-Fatihah, bukan salat, tapi doa. Paling tidak itu yang dikatakan oleh Syekh Al-Bayyumi, dan itu yang dipahami.
Jadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu lamut. Sudah takbir ketiga lama. Amba sendiri mengikuti kadang-kadang tamat dua doa yang panjang. Misalnya Allahumma filahu warhamu sampai nanti ujungnya min fitnatil qabri wa azabin nar. Kemudian lanjut lagi dengan doa Allahumma fili hayyina wa maitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana wa saghirina wa kabirina Allahumma man ahyatahu panjang. Alah selesai itu masih belum selesai jo. Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, walaupun tidak semua, tapi rata-rata mereka kok ketika salat jenazah memang ditakbir ketiga lama. Nah, bagi siapa yang akan umrah, ulang-ulanglah membaca doa salat jenazah, jangan sampai pendek-pendek. Jangan sampai Allahumma filahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, jangan sampai situ. Kita kan mati jo. Kita kan disalatkan orang, kita kan didoakan orang. Jadi kalau keceke mendoakan orang, kita mendapat hal yang sama. Panjangkan. Jadi dalam salat itu kita minta rahmat. Warhamhu, kita mohon kepada Allah agar beliau yang meninggal, yang wafat, yang mati ketika diusung menuju kubur, ia menuju rahmat, ila rahmatillah. Hanya doa yang bisa kita ucapkan dan kita tidak tahu. Dan orang yang mati itu sendirilah yang tahu. Ketika dia kabar oleh malaikat, apakah hanya diberi kabar gembira atau pertakut ancaman. Hidayat rauhun, istahadlah. Raihan, rezeki sudah menunggumu. Jannatin naim, dan surga penuh kenikmatan pun sudah menantimu. Absyiru bil jannah, bergembiralah dengan surga. Iko namanya orang yang sedang dikabari bahwa dia akan mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah. Kemudian yang hadis, sambungan hadisnya kan begini. Adapun orang fajir dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan fajir, amal fajir. Fajir itu orang yang bergelimang dengan aneka macam kemaksiatan, dosa-dosa, kebangkang, keingkaran. Bisa disebut dengan fajir. Adapun orang yang fajir disebut dengan mustarah minhu. Mustarahum minhu. Secara bahasa arti mustarah itu yang diistirahatkan. Kalau mustarih yang istirahat. Mustarah yang diistirahatkan. Disambung dengan minhu. Orang yang diistirahatkan darinya, dari lakuno, perbuatannya, tabiatnya, aktivitasnya, dan segala macam. Yang diistirahatkan dari orang ke negeri. Bila ada manusia, hewan-hewan, syajar, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan istirahat darinya, namanya mustarah minhu. Berdoa kita kepada Allah, ajan kita termasuk ikut istirahat orang dari kerajaannya, istirahat negara dari lakunya, daripada kebijaksanaannya, keputusannya, ucapan istirahat. Bahkan binatang pun istirahat daripada ulah lakunya. Ya, tanam-tanaman pun jadi istirahat. Siapa orang ke? Orang fajir. Orang durhaka, orang bangkang, pendosa atau termasuk kafir. Dua tu. Dengan begitu, berdasarkan hadis ko, tidak semua orang yang mati itu menuju tempat peristirahatan. Bolehkah kita menyabui orang yang mati ko menuju tempat istirahat? Ya, berdasarkan hadis ko boleh. Sebab orang mukmin itu istirahat, dia istirahat min nasabid dunya wa za ila rahmatillah, menuju rahmat Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Cuman kita tidak bisa mengatakan semua orang yang mati menuju rahmat. Kalau doa boleh. Ya Allah rahmati dia, boleh. Kecuali yang mati itu kafir.
Orang kafir kalau nya mati dalam keadaan kafir, musyrik, tidak boleh kita doa lagi, habis. Orang kafir, orang non-muslim, orang musyrik boleh kita doakan selagi nya hidup. Doa agarnya ditunjuki. Doa agar dibukakan hatinya menerima kebenaran. Doa supaya dapat petunjuk. Doanya supaya terpilih oleh Allah. Allah berinya hidayah. Boleh. Tapi orang kafir, orang musyrik, kalau mati dalam keadaan kafir, dalam kemusyrikan, tidak boleh kita doa leh. Nah, rahmat kata bisa doa. Oleh, jadi orang yang mati dalam keadaan seperti itu tidak berlaku doa. Tidak berlaku doa. Nah, kita doakan siapa saja yang mati, apakah dia berdosa atau tidak, ya doa kita lah. Allahumma filahu, ya Allah ampunkan dosanya, rahmat dia. Mudah-mudahan sia saja mati daripada kalangan muslimin dan mukminin mendapat rahmat Allah. Karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Tidak boleh kita putus asa dan berburuk sangka. Satu hal yang kita garis bawahi, siapapun yang mati tidak boleh kita cela. Ayo lakunya, apoyo kerajonya, apoyo perbuatannya, sabuk kita ni hidup kalau tentu lebih baik daripadanya. Inilah selesai kajinya. Kok sia saja nak mati lah selesai tutup buku. Awak le mati le. Bisa jadi sejak kini menjelang mati wak singkat orang sesudah tu. Kan tahu wak. Sejangka le ke mati berubah wak. Kan dalam hadis yang terkenal ada orang yang banyak amal saleh, taat begini. Sejangka le ke mati berbalik arahnya. Balik awal penerbangan. Dalam keadaan berbuat maksiat, berbuat kejahatan, dicabut nyawanya, maka ditutuplah hidupnya dengan su'ul khatimah. Kita sendiri pun belum tahu leh. Orang elok siapa? Orang rajin taat belum tentu leh. Makanya orang kalau lah mati, lah meninggal, biasalah. Jangan caci, jangan dicela, jangan hina, jangan dimaki. Minimal keluarganya ketersinggung. Itu dalam hadis dibicarakan dalam kitab Bulughul Maram. Jangan caci, jangan cela al-amwat. Menyakitkan orang yang hidup. Dan awak belum tentu lebih baik dan sempurna. Lebih baik doa. Ya Allah, beri rahmat dia. Lapangkan pesarohnya dan seterusnya. Jadi garis bawah kaji sa siang kini adalah tadi kita dapat pelajaran berharga, kita lah bisa salat jenazah. Dan kita kenal beliau yang meninggal. Ya ujung-ujungnya saat tinggi-tinggi tabang bangau. Saat tinggi-tinggi ke bangau. Nya kekubangnya baliannya. Salam-alamu kita hidup. Ujungnya mati je. Saat tinggi-tinggi melambung, no ke bawah je itu ndak bisa ndak itu pelajaran kita. Siabana kita, ba'abana kita. Ya ujungnya mati kok ada yang capek, ada yang lambat, ada yang sampai selesai baru mati. Tiba dia layang-layang, ada yang turun layang-layang ku marilah sanjo. Tapi ada yang turun layang-layang ku orang punya penik menjeliak, itu dunanya. Ada layang-layang ku yang turun di ujal labik atau angin kencang. Awak dah tahu entah bila akan mati. Jadi doa, pelajaran berharga, hidupku pasti mati. Sia jawab pasti. Maka bersiaplah, berbekallah, awak menunggu antrian. Tapi sia nangka mangiri yang bilau sesudah ko wallahu a'lam wallahu a'lam wa nahnu la na'lam. Semoga ada faedah dan manfaatnya apa yang kita sampaikan siang hari ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.